Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam teman-teman. Serta Bapak Dr. Jarod Tribowo Santoso, SPD MSI. Di sini kami kelompok 4 akan menyampaikan materi tentang uji reliabilitas. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Dedi Hartanto, dengan NIM 71014201441. Lalu Nisrina Quratul Aini dengan NIM 71014202445. Dilanjut dengan Ria Novita 71014202555. Baik, kita mulai dengan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian reliabilitas. Secara etimologis, reliabilitas berasal dari kata reliability, yang apabila diurai menjadi bentuk reli berarti percaya, dan juga bisa reliable, yang artinya dapat dipercaya. Menurut Hopkins dan Antes, reliabilitas merupakan konsesi pengamatan yang didapat dari konsensi pencatatan berulang pada satu atau banyak subjek. Hal ini mengindikasikan bahwa reliabilitas bisa dipahami sebagai kemampuan alat ukur untuk mengukur secara akurat dan presisi. Menurut Mahrens dan Rehman, reliabilitas atau kepercayaan merupakan derajat konsensi atau keajegan hasil pengukuran pada objek yang sama. Sebagai contoh, jika A mendapatkan skor lebih rendah dari B pada tes pertama, maka jika pada tes kedua A tetap mendapatkan skor yang lebih rendah dari B, maka hal ini menunjukkan bahwa tes tersebut reliable. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang pentingnya uji reliabilitas. Scarvia B. Anderson menyatakan bahwa validitas dan reliabilitas itu penting untuk persyaratan bagi tes. Hal ini dikarenakan sebuah tes mungkin reliable tetapi tidak valid, namun sebaiknya sebuah tes yang valid biasanya reliable. Dalam hal ini, validitas lebih penting dan reliabilitas ini perlu karena menyokong bentuknya validitas. Beberapa hal yang mempengaruhi hasil tes secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, hal yang berhubungan dengan tes itu sendiri, yaitu panjang tes, kualitas butir-butir soalnya. Tes yang terdiri dari banyak butir tentu saja lebih valid dibandingkan dengan tes yang hanya terdiri dari beberapa butir soal. Yang kedua, hal yang berhubungan dengan tercoba atau testing. Sebuah tes yang dicobakan kepada kelompok yang terdiri dari banyak siswa akan mencerminkan keragaman hasil yang menggambarkan besar kecilnya reliabilitas tes. Kemudian, hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan tes. Faktor penyelenggaraan tes yang bersifat administratif sangat menentukan hasil tes. Misalnya petunjuk yang diberikan sebelum tes dimulai, sehingga tidak menimbulkan banyak pertanyaan dari yang dites. Selanjutnya adalah cara menghitung suatu reliabilitas uji tes secara manual. Ada banyak cara dan rumus yang dapat digunakan untuk menghitung reliabilitas uji tes. Salah satunya yaitu menggunakan rumus alfa. Rumus alfa K per K minus 1 dikali 1 minus sigma S kuadrat P dibagi S kuadrat T. K untuk jumlah pernyataan pada kuesioner, sigma S kuadrat P untuk total dari varian bukti pernyataan, sedangkan S kuadrat T adalah varian dari total nilai responden. Pada rumus ini, apabila nilainya lebih besar daripada 0,60, maka instrumen uji tersebut bersifat reliable. Sebaliknya, apabila nilainya kurang dari 0,60, maka instrumen uji tersebut tidak reliable. Berikut merupakan langkah-langkah menghitung reliabilitas uji tes menggunakan rumus alfa secara manual. Pada contoh di sini terdapat 7 responden dan 3 butir pernyataan. Responden 1 pada pernyataan 1 bernilai 2, pada pernyataan 2 bernilai 3, dan pada pernyataan 3 bernilai 2, serta seterusnya. Langkah pertama dalam menghitung pada rumus alfa yaitu menghitung varian untuk setiap pernyataan. Bisa dilihat pada instrumen 1 yang menghitung varian dari pernyataan 1 atau P1. Rumusnya yaitu N sigma X kuadrat minus dalam kurung sigma X kuadrat dibagi N dikali N minus 1. Varian pernyataan 1 sama dengan 7 dikali 38 minus 16 kuadrat dibagi 7 dikali 6. Sama dengan 266 dikurangi 256 dibagi 42. Sehingga varian pernyataan 1 atau P1 sama dengan 0,238.
Langkah selanjutnya adalah menghitung varian P2 dengan langkah yang sama seperti menghitung varian P1. Pada contoh di sini, jumlah P2 sama dengan 0,238. Kemudian, langkah yang sama berlaku untuk menghitung P3 dan P total, sehingga dapat dimasukkan ke dalam rumus alfa, yaitu K per K minus 1 dikali 1 minus sigma S kuadrat P per S kuadrat T, sama dengan 3 per 3 minus 1 dikali 1 minus 0,238 ditambah 0,238 ditambah 0,238 per 0,238, sama dengan 3 per 2 dikali 1 minus 0,714 per 0,238, sama dengan 3 per 2 dikali minus 2. Dan hasilnya sama dengan minus 3. Karena nilainya kurang dari 0,60, maka kesimpulannya bahwa instrumen dari penelitian atau uji tersebut bersifat tidak reliabel. Cara menghitung reliabilitas tes komputerisasi menggunakan aplikasi SPSS. Setelah membuka aplikasi SPSS, yang pertama dilakukan adalah masukkan semua data pada data view. Ini adalah data yang sama seperti cara manual sebelumnya. Yang kedua, klik Analyze. Yang ketiga, pilih Scale, kemudian pilih Reliability Analysis. Yang keempat, pindahkan data seperti gambar berikut. Pindahkan semua data ke kanan, yaitu ke kolom Items. Pilih Alpha Model, lalu tekan OK. Setelah itu akan keluar hasil perhitungan reliabilitas. Dari data tersebut, hasilnya adalah -3. Berdasarkan kolom kriteria tingkat reliabilitas, nilai ini berarti sangat rendah. Artinya, instrumen penelitian bersifat tidak reliabel. Maka kita harus mengganti dengan instrumen yang baru. Sekian pemateri dari kelompok kami, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.